Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli di channel Kedamaian ID. Videonya agak spesial teman-teman, Anda perlu tonton sampai selesai karena bisa jadi ada banyak pertanyaan yang sebenarnya pengen teman-teman ajukan ke saya, cuman kayaknya mungkin nggak dapat kesempatan yang proper untuk nanya. Nah, di video ini teman-teman ada beberapa pertanyaan yang pengen ditanyain sebetulnya ya. Ini rekapan dari tim Kedamaian ID, dari klien-klien kita ya, dari Anda-Anda juga gitu. Tapi yang spesial adalah, daripada saya jawab langsung ke orangnya melalui education consultant kita, mendingan saya rekam jadi video sekalian gitu ya. Jadi saya juga belum tahu pertanyaannya apa. Oke, langsung aja Mas, ditanyain Mas. Oke, pertanyaannya adalah, Mas, caranya kita terus sejalan dengan mindset itu harus didukung apa ya dari diri kita sendiri gitu? Sejalan dengan mindset. Iya, caranya gimana? Tapi dari kita sendiri gitu. Heeh. Oke. Cara kita sejalan dengan mindset. Jadi gini teman-teman, mindset itu ada 2 apa ya, 2 level atau 2 jenis mungkin ya. Ada yang pura-pura, ada yang benar-benar menjalaninya dan jadi identitas diri atau keyakinan dalam hidup. Nah, yang perlu Anda lakukan jelas yang kedua ya kan, gitu dong. Nah, eee, membedakannya gampang, sebetulnya teman-teman udah tahu lah bedanya gitu ya. Ini sebenarnya gue, pura-pura kuat atau beneran kuat sih misalnya, atau gue pura-pura bermental kaya atau pura-pura aja sih atau beneran memang mental gue abundance gitu. Kalau misalnya teman-teman mau memastikan itu terjadi, caranya mindset yang sudah teman-teman miliki perlu diiringi dengan action. Ketika teman-teman percaya bahwa itu adalah diri Anda, yang perlu teman-teman lakukan kan tinggal meyakininya satu, yes, which is ini susah banget ngukurnya gitu ya, ini kualitatif, nggak bisa diukur. Tapi yang kedua, apakah Anda action berdasarkan keyakinan itu? Nah, ini yang membuktikan Anda betulan punya mindset itu. Contoh misalnya, kalau teman-teman yakin atau punya mindset, abundance gitu ya, bahwa semua berkah, semua rezeki itu cukup untuk semua orang, lihat action Anda apa ketika ternyata ada keterbatasan yang mungkin perlu rebutan misalnya. Nah, Anda akan dengan sangat khawatir untuk rebutan atau justru malah, "Enggak kok, nggak apa-apa, santai aja. Kalau berangkat dan dapat pasti dapat, kalau enggak ya memang belum rezeki." Gitu. Itu mindset. Atau misalnya gini, teman-teman punya impian, sekecil apapun impiannya, gitu ya. Misalnya sekedar pengen, tahun depan bisa nggak ya naik income 2 kali lipat misalnya. Nah, cara menyelaraskan mindset-nya teman-teman cek aja, apakah Anda action berdasarkan keyakinan itu? Apakah teman-teman meyakini itu sepenuh hati sehingga teman-teman membuat diri Anda, otaknya cari cara untuk, jalannya apa ya? Wah ini kayaknya mungkin wah ini kayaknya mungkin. Oke, ambil baby step setiap hari, langkah-langkah kecil tiap hari untuk mewujudkan itu. Nah kalau itu teman-teman lakukan, maka teman-teman mendekat ke mindset Anda. Anda meyakini sepenuh hati bahwa itu mungkin terjadi. Itu yang, teman-teman bisa lakukan ya. Anda action berdasarkan apa yang Anda yakini, karena jangan sampai lip service, gitu. Nah, tapi banyak banget nih Mas udah ngelakuin sesuatu kayak tadi Mas Fadli bilang, cuman kan emang itu susah banget ya. Mhm. Nah, udah ada yang ngelakuin tapi misalnya dalam keuangan itu masih seret aja gitu, keuangannya atau gimana, apakah ada yang jadi abundance lagi atau gimana gitu Mas? Yes, pasti ada kalau kayak gitu keadaannya. Jadi kita nggak bisa bilang baik-baik aja kalau keadaannya nggak baik-baik aja, gitu. Kita perlu merendahkan hati untuk ngecek, ada pasti masalahnya, kita nggak tahu apa, gitu. Ketika saya dulu di awal belajar ini teman-teman, untuk naikin income tuh ngerasain kok beratnya. Cuma memang ketika, apa ya, mulai naik dari level income rata-rata ke income yang 2 kalinya rata-rata orang gitu ya, dimanapun Anda berada lah, kita bilang rata-ratanya bisa beda-beda ya. 2 kali lipat atau lebih gede dari teman-teman tongkrongan Anda, dari keluarga besar, dari lingkungan, dari teman-teman sepergaulan gitu, di organisasi misalnya. Anda pengen ngejar 2 kali lipatnya itu rata-ratanya, ya kan pasti di persimpangan jalan kan, kayaknya gue udah kerja keras, kayaknya gue udah yakin banget gitu, kayaknya gue udah ngelakuin semuanya kok nggak dapet. Nah,
mindset-nya mungkin sudah benar, bisa jadi action-nya salah, gitu. Bisa jadi caranya salah, bisa jadi kita perlu belajar lagi. Tapi ini kan ilmu bumi ya, ilmu produktivitas. Kalau kita ngomongin energi, fakta teman-teman belum mencapai yang teman-teman inginkan karena ada abundance block, ini perlu diterima. Yang bisa jadi tidak ada. Dulu saya ngalamin teman-teman, kayak yang tadi dirimu bilang, Bro, kalau misalnya, gua kayaknya nggak ada ah, nggak ada emosi negatif apa-apa." Tapi nggak nyampe-nyampe. Nah, itu Mas, itu tuh masalahnya itu yang banyak orang terjadi tuh. Nggak tahu kenapa kayaknya gue baik-baik aja dah, itu yang jadi masalahnya Mhm. Mas. Nah, yang menarik adalah di Kedamaian ID teman-teman pernah saya sampaikan di webinar atau di mungkin video kita di masa lalu ya, bahwa kalaupun teman-teman tidak tahu apa akar masalahnya atau emosi negatifnya, karena semua terlihat baik-baik aja, tetap tapping. Tapping-nya bahkan gitu ya, setup-nya bisa meskipun saya merasa kesulitan untuk mencapai target income saya dan masalahnya nggak tahu apa gitu. Saya ikhlas, saya pasrah terhadap keadaan ini dan saya menginginkan untuk mencapai apa yang saya inginkan, misalnya seperti itu. Bisa, gitu. Habis itu dicek lagi, terhadap keadaan itu kan pasti ada rasa yang negatif dong, mungkin khawatir, mungkin kesel, Yap. mungkin kayak, "Kok nggak bisa-bisa sih?" Gitu. Nah, itu di-tapping atau diketuk-ketuk ringan di semua titik meridian tubuh kita gitu. Jadi misalnya kesel, kecewa, khawatir, kesel, kecewa, khawatir, kesel, kecewa, khawatir, terus lakuin seperti itu. Walaupun nggak tahu akarnya apa dan sebabnya apa dan nggak yakin juga ini ada apa enggak. Sekali lagi, mendingan kita coba berkali-kali dan ternyata memang nggak ada, daripada kita nggak coba ternyata ada, Mhm. gitu. Berarti emang tapping itu powerful banget ya Mas? Sangat powerful karena waktu saya alamin itu saya juga ngehnya kayak gitu, ngotot, nggak tahu apa, apa ya? Kalimatnya aja bingung karena masalahnya nggak tahu Iya, kan gitu. bener. Tapi ya udah karena masalah yang saya nggak tahu apa itu juga boleh jadi kalimat tapping, Jadi gitu. nggak semua yang kita punya masalah itu di-tapping ya, tapi nggak ada pun, Yes, gitu kan. maksudnya merasa nggak ada pun bisa juga ya Bisa juga, tapping. karena yang penting adalah komunikasi bawah sadar kita sama diri kita. Oke. Jadi salah skrip nggak apa-apa, yang penting rasanya nyampe dan lepas. Oke. Dan terbukti setelah itu kayak saya beberapa kali mungkin 3 kali, 4 kali saya cobain fokus tapping itu, bulan depannya naik, tembus angkanya. Directly bulan depannya. Itu soal keuangan ya. Iya, soal Kalau keuangan. hubungan bisa nggak Mas? Ya bisa dong. Hubungan bisa. Hubungan. Oke. Sama. Kalau teman-teman merasa susah banget udah berusaha melindungi, memperbaiki, meng-upgrade hubungan gitu, pasti ada abundance block yang Anda perlu ikhlasin. Yes, pasangan Anda juga mungkin punya, tapi Anda kan bisa beres dulu, supaya lebih pantes nuntut pasangan Anda berubah. Oh, Berubah aja duluan nggak apa-apa. Kan bisa nagih kalau udah 1-0. iya juga ya. Oke Mas, nih, mungkin ini juga banyak banget ya pertanyaan dari orang, teman-teman kita juga ya di Kedamaian ID itu bilang, bedanya sorry, cara bedain berjuang keras sama kejebak di roda hamster. Oh, Karena kan banyak tuh orang yang udah berjuang banget, kok gini-gini aja, kok gini-gini aja, nah gitu nggak ada perubahannya gitu. Ada oke. nggak perbedaannya? Berjuang keras tapi ke arah yang bener sama berjuang keras di roda hamster. Iya, kayak gitu. Soalnya banyak banget nih Mas. Kalau itu Mas Angga di lingkaran setan, balik lagi balik lagi. Kayak jalan di tempat padahal lari kan ya tuh nggak ke mana-mana. Mungkin kalau kita ngomongin perbedaannya ya, kita ngomongin dari sisi produktivitas dulu, eee, yes, hampir bisa dipastikan teman-teman belum tahu cara melakukan yang lebih baik, which is Anda perlu belajar, upgrade diri. Nggak apa-apa kalau misalnya kita hari ini ngelakuin cara yang kita tahu, tapi kita perlu punya keyakinan bahwa pasti ada cara yang lebih baik untuk melakukannya, cuman gue belum tahu aja makanya gue harus belajar. Oke. Kalau gue udah tahu gue ganti cara. Ini produktivitas. Tapi dari sisi energi lebih penting, ini mungkin bisa nyampe 80% porsinya mendukung perubahan itu. Kita kerja keras nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Misalnya ya buat teman-teman, ini levelnya udah beda nih, saya ngobrol sama Anda yang kerja keras tapi bermasalah ya. Kalau Anda yang masih males-malesan kita singkirkan dulu dari equation ya. Skip dulu ya? Ini yang kerja keras nih, "Gua kerja keras Mas," gitu. Iya. Nah, bisa jadi caranya salah tadi ya, satu ya, Anda perlu cari tahu cara, Anda perlu ikut
seminar caranya mengejar impian yang teman-teman mau, ikut belajar skill set, beli online course, atau offline course misalnya gitu ya, macam-macam itu produktivitas. Tapi yang lebih penting lagi adalah apakah teman-teman dengan bahagia melakukannya? Nah, ini pertanyaannya. Karena seringkali gua nih ya, kalau misalnya ditanya orang, "Kok kuat sih Mas, kerja sekeras itu?" Nah, lucunya gue tidak merasa kerja keras, tapi banyak orang ngelihat gue kerja keras. Nah, ini karena mungkin bukan mungkin sih menurut gue, pasti karena ngejalanin dengan happy, Oke, iya gitu. sih. Ketika kita nge-push satu project, kita pelajarin, kita cari cara, kita masukinnya gimana, kita berusaha make it work ini gimana. Mungkin ada hari-hari di mana lupa waktu, lupa makan, lupa banyak hal gitu ya, lupa keluarga, bisa jadi. Dan orang lain ngelihat, "Gila, pantesan aja ya Mas Fadli bisa begitu, kerjanya keras banget." Di saat ngejalanin itu nggak ngerasa kerja keras, Karena happy ya? ngerasa happy aja kayak, "Ih, asik nih," gitu kan, "Wah, ini kayak ngulik sesuatu yang kita suka gimana sih?" Bener bener. Gitu, kayak Anda belajar sesuatu, terus belajarnya tuh hobi Anda gitu. Misalnya main gitar nih, teman-teman yang jago gitar kan dulu waktu belajar kan, lupa waktu cobain ini gimana, asiknya gini, asiknya gini gitu kan, tiba-tiba berjam-jam gitu. Nah, ketika kita ngerjain sesuatu dengan happy teman-teman, itu akan membedakan hasil dan biasanya ini justru malah nanti belum tentu Andanya yang harus pinter loh, karena kebahagiaan itu mendatangkan rezeki, ini rumusnya ya. Oh, iya. Bahagia pangkal kaya ya teman-teman, kita udah pernah bahas di masa lalu di video kita. Maka kalau kita nggak mampu nanti dikirimin orang sakti yang mampu dan mau sevisi, tapi tidak bahagia mau merapat karena kita bahagia, gitu. Ada orang-orang yang nanti lebih ngerti dan bantuin, ada orang-orang yang lebih sakti dan bantuin terus begitu, akan selalu begitu. Makanya nih porsinya lebih gede, teman-teman perlu bahagia melakukannya, walaupun orang lain melihat itu kerja keras. Kalau teman-teman merasa kerja keras dan tertekan, berarti Anda salah cara atau salah tempat. At least berusaha ganti dulu deh. Saya nggak bilang Anda harus resign atau Anda harus ganti bisnis tiba-tiba, enggak. Hari ini yang penting bisa makan dulu, tapi Anda tahu ini bukan impian besar Anda, teman-teman bangun hal lain yang memang jadi passion Anda. Yang penting happy ngejalaninnya tuh lebih penting daripada hasil yang gede yang teman-teman mau tapi tertekan, Oke. gitu. Nah, kalau semua baby step ya, Mas pada tuh sering banget ngomong tentang baby step kan. Kalau kita udah, baby step terus ya kita ikutin, tapi tiba-tiba balik lagi Mas ke scarcity kita tuh, kira-kira, misalnya bisa nggak biar nggak balik lagi nggak gitu? Ah, Misalnya kita udah tapping juga segala macam tuh kan, yes. tiba-tiba, gue ada lega nih, bulan depannya misalnya tiba-tiba balik lagi kayak, "Aduh gue ada sesuatu nggak ya?" Gitu. Iya, oke. Banyak nih yang ngalamin sebetulnya di kedamaian ya. Jadi, yang pertama, ketika sesuatu balik itu bukan kasus lama balik lagi, bukan cinta lama bersemi kembali, Iya. bukan. Tapi ini selalu kasus baru. Oke. Karena lingkungannya tidak berubah, karena cara handling-nya tidak berubah, karena kita masih menerima dengan memberi arti yang sama, kasusnya balik lagi, gitu. Tapi selalu new case sebetulnya. Dan ya mau nggak mau di-tapping lagi, gitu. Kan excuse-nya banyak. Tapi kan gue besok ketemu lingkungan yang sama Mas, gitu. Gue ketemu atasan yang sama misalnya, gue ketemu teman kerja toksik yang sama misalnya, gue ketemu pasangan yang sama misalnya, pasangan, kan gue ketemu orang tua yang sama misalnya, orang tua. Apapun, teman-teman selalu menciptakan kasus baru kalau tidak berusaha memberi arti yang berbeda ketika gesekan itu terjadi, karena masalah pasti datang lagi. Nah, secara natural, manusia itu lebih kuat dari sebelumnya setiap kali dapat cobaan yang sama. Ini yang menarik nih. Jadi, kalau kita sakit akan sesuatu, sakit hati gitu ya, di sakit hati yang kedua dengan sesuatu yang sama, itu sakitnya nggak sedalam yang pertama. Biasanya gitu, naturalnya, gitu. Kalau kejadian lagi, biasanya lebih ringan.
Kalau kejadian lagi, biasanya lebih ringan lagi, terus Anda maafin, Anda rilis, Anda normal lagi, netral lagi, happy lagi, sakit lagi, lebih ringan lagi, dan itu normalnya begitu, Apa sebetulnya. apa emang karena udah terbiasa atau udah pernah tahu rasa sakitnya? Apa gimana, Mas? Bukan, udah tahu progresnya, Progresnya. gitu. Jadi misalnya gini, habis sakit hati, Mhm. terus kesel sendiri, terus habis itu capek, habis itu maafin, habis Iya. itu dapat hikmah, Iya kan? iya iya iya. Gitu. Oh, ya udahlah kalau gitu diterima aja, kan di luar kontrol gua, misalnya Iya gitu. iya. Habis itu besok sakit lagi nih, Heeh. "Ah, yang ini lewatin aja, ngapain gua marah," gitu kan. Iya, langsung di "Langsung ujung aja lah kalau gitu gua tapping," gitu kan. Gitu. kok bisa gitu? Nanti besok sakit lagi nih, "Ih, ngapain gua tapping, Ah, iya. maafin aja lah, yang penting hikmahnya apa nih?" Gitu. Oke. Karena Nanti cuman diri kita sendiri yang bisa maafin, Mas. bisa, bener, cuman diri kita yang bisa maafin dan cuman diri kita yang mengizinkan disakiti. Ah, Ini I yang lebih penting. see. On the first place, kita loh yang mengizinkan sakit. Oke. Gue bisa aja ngomong sama lo misalnya, Iya "Lu lemah banget jadi cowok," iya, misalnya. tiba-tiba gue, langsung kena hati. Terus lu menerima, Iya. "Iya ya gue lemah." Nah itu izin namanya. Iya iya iya. Tapi kalau misalnya, "Enggak, lu doang yang ngomong gitu." Iya. Ya Lu doang bilang iya bener soalnya ya. nggak kena. Artinya kejadiannya sama, responsnya berbeda, output-nya beda loh teman-teman. Nah, kalau misalnya terjadi berulang kali, sebetulnya Anda pasti lebih kuat. Tetapi karena Anda udah tahu teorinya dan ini masih terjadi sama teman-teman, berarti kan teman-teman mengizinkan untuk diri Anda tidak berprogres. Kalau saya misalnya, saya pernah ditanya gini, "Kalau misalnya pasangannya Mas Fadli tiba-tiba sangat menyakiti gimana? Mas Fadli marah nggak?" "Enggak." Bilang, "Kok bisa nggak marah?" "Lah marah buat apa?" Gitu. Kan pasti urutannya gitu, marah, kesel, capek, terus tapping, Sering terus dapat hikmah, iya, gitu kan. berulang lagi. Terus habis itu kita bisa, cari opsi solusi, kan Yap gitu. yap. Lah kalau gua mah begitu kejadian langsung opsi solusi aja, Langsung solusi iya gitu. bener. Ngapain harus marah-marah ya? Kan Capek. misalnya salah nih, ya udah sekarang perbaikinnya gimana? Langsung aja, gitu. Tapi berarti Buang dengan energi. iya, dengan marah itu buang-buang energi aja ya? Buang-buang Jadi kitanya, kebawa energi negatifnya kali ya? Oke. betul, ingat lagi tuh, yang 4 level Iya, pengembangan diri kan. iya Kalau betul. kita marah dan merasa kesel, kita di level 1 kita pakai point of view victim, gitu. Mhm. "Ini kan gue yang disakitin, gue memang wajar kalau marah," gitu Mhm. kan, "gue korban nih soalnya," gitu kan. Gaslighting. Iya lah, Zaman gitu kan. sekarang ya. Dan diumumkan gitu, "Woi, gue nih lagi tersakiti," Iya. gitu kan ya, dibikin story kan, diceritain ke temen gitu. Itu lama tuh move on-nya tuh, semakin Anda sebarluaskan, semakin Anda divalidasi sedang sakit, Oke. gitu. Nah, tapi kalau misalnya langsung loncat, oke, solusinya apa? Anda bisa menghemat waktu, menghemat biaya mungkin yang mungkin muncul karena Anda marah, karena Anda kesel, mungkin ada sesuatu yang rusak dan jadi extra damage gitu kan. Collateral damage itu nggak perlu, gitu. Kalau misalnya teman-teman langsung ke opsi solusi. Jadi, kita tuh lebih kuat ketika sesuatu terjadi berkali-kali dan kalau teman-teman tahu bahwa, "Ah, nanti gimana Mas kalau besok ketemu lagi sama teman saya yang toksik?" Ya kan pilihannya di tangan Anda, ganti temennya atau nggak bisa Mas, itu pasti di sebelah meja gua di kerja, masa gua resign? Ya Anda resign pilihannya. Kalau nggak bisa, ya dimaafin. Mau gimana? Dia toksik, tapi gua sangat berharga dan tidak mempan ditoksikin. Kan boleh mikir gitu. Nggak apa-apa, biarin aja dia menyebar virus, tapi gua udah vaksin. Udah ada antivirus sih. Iya, aman gitu. Jadi Anda yang bisa punya pilihan itu teman-teman, nggak apa-apa, pilih tetap sehat, gitu. Mantap. Ini ilmu banget nih. Bukan ilmu sih, lebih ke mentality-nya kan jadi Iya, ini fikih, anjay. Anjay. Kehidupan sehari-hari yang kita perlu, Iya. apa ya, sesuaikan arahnya, cara. Tapi emang ini relate banget sih, Mas. Maksudnya banyak orang yang udah kerja keras, tapi hasilnya tetap sama, gitu kan. Tapi sedangkan Mas Fadli bekerja keras, tapi hasilnya kok lebih jauh daripada kita yang bekerja keras yang sama gitulah kerja kerasnya. Cuman Mas Fadli lebih tinggi gitu. Mungkin karena emang abundance-nya itu. Iya. Atau ada yang lain yang kira-kira Nah, bikin seret? Nah, gitu. mungkin ini, eee, terakhir sebagai penutup kali ya. Ada yang pernah nanya ke saya gini, "Mas Fadli, dunia dulu baru akhirat atau akhirat dunia?" Waduh, wah, ini kayak ayam dulu apa telur dulu nih, Mas? Kan banyak orang ngejar dunia dulu, nanti terus akhirat bisalah diusahakan di hari tua atau di sisa waktu di hari-hari yang memang kita tidak produktif gitu kan, karena produktif itu kan buat dunia.
Tapi ada sebagian pendapat yang bilang akhirat dulu dikejar nanti dunia ngikutin, kan gitu. Iya banyak ini. Banyak tuh, malah dari kitab suci, dari hadis, dari macam-macam ulama gitu ada. Saya hari ini kalau ditanya, saya bisa dengan sangat jelas bilang akhirat dunia. Mhm. Karena udah ngelakuin bertahun-tahun dunia akhirat, capek dan gak nyampe dunianya. Oke, jadi akhirat dunia, teman-teman. Akhirat dunia tuh gini, nah ini, satu pemahaman yang sering kali salah adalah ketika banyak orang berpikir kalau akhirat itu berarti ibadah ya, Mas. Akhirat itu berarti hablum minallah gitu. Akhirat itu berarti hubungan saya dan Tuhan ya. No, bukan cuma itu. Itu bukan cuma ya, itu juga penting ya. Tapi yang lebih penting lagi, yang juga penting adalah hablum minannasnya. Mmm. Hubungan dengan manusianya. Apa penghikmatan yang teman-teman kasih buat kemanusiaan? Apa ya, guna Anda hidup di dunia ini apa? Kan nggak mungkin Anda cuman tiap hari datang ke rumah ibadah terus berdoa, kan nggak bisa. Nah, dalam proses kita beraktivitas teman-teman, pekerjaan Anda itu juga penghikmatan buat dunia. Cuma banyak orang berpikir, "Enggak, gua kerja supaya dapat gaji buat gua." Nah, beda, mindset-nya aja udah beda. Ada orang yang bekerja supaya bisa memberi manfaat. Ini nih yang nantinya naiknya kencang banget. Nah, Anda perlu pindah ke mindset itu, gitu. Jadi akhirat itu adalah kondisi di mana teman-teman ngejar manfaat ke sesama makhluk hidup dan ke atas untuk Tuhan. Itu akhirat. Dalam prakteknya Anda bisa kerja, Anda bisa berbakti pada orang tua, Anda bisa menghikmati agama, Anda bisa menghikmati kemanusiaan. Banyak negara kita masih banyak masalah. Keuangan, finansial masih bermasalah, korupsi di mana-mana masih banyak gitu kan, narkoba masih banyak gitu. Apalagi gizi buruk masih banyak, literasi di daerah pedalaman pendidikan masih bermasalah. Banyak yang Anda bisa lakuin kalau Anda mau fokus untuk bisa menghikmati. Penghikmatan itu tadi, teman-teman. Nah, dalam proses itu Anda bisa dibayar. Nah, ini yang menarik. Jadi ketika asas kebermanfaatan itu disertai dengan skill yang semakin tinggi teman-teman upgrade, dunianya ngejarnya gila, Dikejar gitu. malah ya? Dikejar ya? Yes, dikejar dunia, asli, gitu. Ini case nyata ya teman-teman ya, bukan teori. Saya udahlah, gue udah pernah pala jadi kaki, kaki jadi pala gitu ya, ngejar dunia, akhirat secukupnya gitu. Karena salah mindset tadi, karena menurut gue akhirat itu ya sholat, kan gitu dong. Ya ibadah Akhirat tuh. tuh ya ngaji, kan gitu. Mhm. Akhirat ya ibadah lah, agama teman-teman apapun itu. Tetapi, setelah saya pahamin belakangan ini, ya mungkin 5 7 tahun terakhir dalam hidup saya memaknai secara, apa ya, berbeda. Ada perubahan signifikan tentang bagaimana saya memandang akhirat sebagai sebuah perilaku yang kita lakukan sekarang. Sehingga menurut saya, apapun yang saya lakukan hari ini semuanya akhirat, Bro, Oke. gitu. Makanya nggak punya kelekatan sama dunianya, ya ada oke, nggak ada nggak apa-apa, gua masih punya gua, gitu. Yang penting Tuhan nggak ninggalin gua aja, Iya gitu. nah, Di oke. situ posisinya. Jadi itu yang mungkin bisa teman-teman ambil sebagai pegangan dan mudah-mudahan teman-teman bisa ngerasain dunianya ngejar-ngejar Anda dan banyak banget karena Anda berusaha memperbaiki akhiratnya, gitu. Manfaat tadi ya, sesama dan ke atas, bukan ke atas doang, ingat ya, keluar rumah ngasih manfaat, Oke. gitu. Oke, terima Oke, kasih Mas itu Mas. aja. Thank you ya. Iya. Thank you teman-teman juga yang nonton sampai akhir, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.